Frater, Iya Romo. ini hari Paskah. Iya Romo. Kita ke Romosil dulu ya. Iya Romo. Setelah itu kita ucapkan Selamat Paskah kepada umat Santa Maria Regina. Siap Romo. Oke, yuk. Yuk, mari. Romosil, selamat Hari Raya Paskah. Selamat Paskah Romo. Selamat. Romosil, selamat Paskah. Selamat Paskah Frater. Selamat ya. Ya, kita mau mengucapkan selamat Hari Raya Paskah untuk umat Santa Maria Regina, Romo ya. Iya. Kami, saya Romo Hardi, Saya Romo Sylvester. Saya Frater Christopher. mengucapkan selamat Hari Raya Paskah. Jadilah manusia baru, bangkit bersama Kristus. Amin. Selamat sore, Ibu, Bapak, Saudari dan Saudara terkasih dalam Kristus. Mari kita latih sebentar lagu ulangan untuk Mazmur agar kita nanti bisa bersama-sama menyanyikan dan menanggapi sabda Allah. Mari kita coba bersama-sama. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorai dan bersuka cita karenanya. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorai dan bersuka cita karenanya. Kita ulangi sekali lagi. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita
bersorak-sorai dan bersuka cita karenanya. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorai dan bersuka cita karenanya. Terima kasih Bapak Ibu dan saudari-saudara sekalian. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, bila mana terjadi keadaan darurat saat ibu bapak, saudara-saudari menjalani ibadah di Gereja Santa Maria Regina ini, silakan ibu bapak, saudara-saudari membaca dan melihat petunjuk jalur evakuasi. Silakan juga mendengarkan para petugas di gereja ini, sehingga ibu bapak sampai pada titik kumpul yang aman. Jangan panik, silakan ibu bapak menjalani ibadah dalam hati yang tenang.
Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat sore. Selamat mengikuti perayaan Ekaristi Hari Raya Paskah dari Gereja Santa Maria Regina, Paroki Bintaro Jaya. Perayaan Ekaristi akan dipimpin oleh Imam Bernardus Hardi Jantan Dermawan PR. Pelayanan liturgi dibantu penyambut umat Allah oleh wilayah 1 dan kor oleh wilayah 3. Mohon perhatian. Untuk menjaga kelancaran peribadatan, mohon kerjasama umat agar mengikuti arahan dari penyambut umat Allah dan tidak meninggalkan sampah di bangku gereja. Marilah kita mempersiapkan hati untuk mengikuti perayaan Ekaristi.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Oma opa, ibu bapak, saudara-saudari, rekan muda, adik-adik, dan anak-anak yang terkasih, selamat sore. Selamat Hari Raya Paskah. Hari ini bersama dengan seluruh gereja semesta, kita merayakan Minggu Paskah, kebangkitan Tuhan. Dan kita memohon kepadanya agar kebangkitan Yesus ini juga membangkitkan diri kita, khususnya bila mana di sini ada jiwa-jiwa yang lemah, jiwa-jiwa yang putus asa, jiwa-jiwa yang frustrasi di dalam menjalani hidup ini. Biarlah sore hari ini menjadi momen bagi saudara-saudari yang terkasih. Mohonlah rahmat kebangkitan Kristus ada di dalam hidup kita. Kita awali ibadah ini dengan menyadari dan mengakui kita adalah orang berdosa, orang lemah. Kita membutuhkan rahmat belas kasihannya, seraya menyanyikan lagu Tuhan kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, mengantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga.
Marilah berdoa. Ya Allah, pada hari ini dengan pengantaran Putra Tunggal-Mu, Engkau telah menaklukkan kematian dan membuka bagi kami pintu keabadian. Semoga kami yang merayakan pesta kebangkitan Tuhan dibaharui oleh Roh-Mu dan bangkit dalam terang kehidupan. Demi Kristus Tuhan, pengantara kami. Kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Sekali peristiwa, Allah menyuruh Petrus pergi ke rumah seorang perwira bernama Kornelius di kota Kaisarea. Di situ Petrus berkata, "Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah pembaptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan roh dan dengan kuat kuasa. Yesus itulah yang berjalan keliling sambil berbuat baik, dan ia menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Kami adalah saksi dari segala sesuatu yang dibuat Yesus di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dia telah dibunuh dan digantung pada kayu salib. Tetapi Allah telah membangkitkan dia pada hari yang ketiga. Dan Allah berkenan bahwa ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami sendiri, yang telah makan dan minum bersama dengan dia setelah ia bangkit dari antara orang mati. Dan Yesus telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan memberikan kesaksian bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang hidup dan orang mati. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa siapa saja yang percaya kepadanya, dia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, kekal abadi kasih setia-Nya. Biarlah Israel berkata, kekal abadi kasih setia-Nya.
Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Saudara-saudara, kamu telah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Maka carilah perkara yang di atas, di mana Kristus berada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati, dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus dalam Allah. Kristuslah hidup kita. Apabila Ia menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Demikianlah sabda Tuhan. Victime Paschali laudes, immolent Christiani, agnus redemito ves, Christus innocens Patri, reconciliavit peccatores, mors et vita duello, conflixere mirando, dux vitae mortus regnat vivus, dic nobis Maria, quid fidisti in via, sepulcrum Christi viventis, et gloriam fidi resurgentis, angelicos testes, sudarium et vestes, surrexit Christus pes mea, precedet suos in Galileam, stimus Christus surrexis a mortuis ere, tu nobis victorex miserere. Alleluia, alleluia, alleluia.
Paskah kita, yaitu Kristus, telah disembelih. Karena itu marilah kita berpesta dalam Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada hari Sabat sesudah Yesus dimakamkan, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenali Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Dan beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta, mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Yesus hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Yesus sendiri tidak mereka lihat." Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya akan segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Sementara itu mereka mendekati kampung yang mereka tuju.
ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka mendesaknya dengan sangat, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenali dia. Tetapi Yesus lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan langsung kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid. Mereka sedang berkumpul bersama teman-teman mereka. Kata mereka kepada kedua murid itu, "Sungguh, Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua murid itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali Yesus pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah sabda Tuhan. Oma opa, ibu bapak, saudara-saudari, rekan muda, adik-adik, anak-anak yang terkasih. Tadi saya pakai ruah karena saya harus mencari-cari di situ mengenai Injil Lukas yang saya bacakan tadi. Karena bacaan pagi dengan sore itu agak berbeda. Pagi itu dari Yohanes, sore itu dari Lukas. Saudara-saudari yang terkasih, ada 2 poin yang saya mau tawarkan kepada saudara-saudari berkenaan dengan Minggu Paskah sore hari ini. Mungkin di sini ada yang misa tadi pagi, Ibu. Jadi pagi dan sore sebetulnya agak berbeda. Jadi ibu lengkap ya. Kalau istilahnya dalam perayaan Paskah itu ya sebaiknya lengkap, pagi ikut, sore pun ikut. Tapi kalau pilih salah satu aja tidak apa-apa. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, ketika Yesus hidup di tanah Palestina, ia tergantung pada ruang dan waktu. Maka ia ada di rumah Petrus, ada di sinagoga, tempat doa. Para murid pun mencari Tuhan Yesus ketika Yesus berada di bukit. Sekarang dengan kebangkitannya, ia hadir melampaui ruang dan waktu. Maka kalau kita membaca kisah kebangkitan, khususnya kisah-kisah penampakan, maka Yesus yang bangkit itu ada
di sebuah rumah yang terkunci. Tiba-tiba hadir, tiba-tiba menerobos. Tiba-tiba dia ada di tepi danau Nazaret ketika para murid berkumpul menjadi pelayan, menjadi nelayan lagi. Lalu kita dengarkan hari ini Yesus tiba-tiba itu ada dalam perjalanan dua murid yang mau pulang ke Emmaus. Saudara-saudari yang terkasih, dua murid ini pulang ke Emmaus karena kecewa. Dia kecewa dan dia merasa dikecewakan oleh Tuhan Yesus. Kalau saya mendengar banyak pengakuan dosa, saya bisa merasakan banyak umat yang merasa dikecewakan oleh Tuhan. Sama seperti dua murid yang mau pulang ke Emmaus ini. Namun kepada mereka yang kecewa, Yesus hadir. Yesus menunjukkan diri dan menemani perjalanan mereka. Nah, bagaimana kira-kira penginjil Lukas menggambarkan, membuat kisah Tuhan Yesus yang hadir secara baru di tengah-tengah kehidupan ini lewat kisah dua murid yang mau pulang ke Emmaus itu. Kalau kita memperhatikan teksnya, Lukas itu membuat sebuah kerangka yang disebut dengan kerangka perayaan Ekaristi. Di sana ada ibadat sabda, kemudian ada penjelasan sabda yang disebut dengan khotbah, seperti saya ini, homili, dan selanjutnya itu adalah ibadat Ekaristi. Inilah ibadat sabda yang sebetulnya dibacakan oleh murid itu, tapi dia tidak paham. Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami, dan seterusnya. Ini adalah sabda atau yang disebut dengan kerigma. Tapi sabda itu meskipun dibaca, mungkin juga dihafal, tapi dua murid ini tidak paham. Maka saya bisa memahami banyak orang yang juga tidak paham dengan sabda Tuhan. Kalau begitu, ya seperti dua murid yang mau pulang ke Emmaus, dia punya kerigma, dia punya pewartaan, tetapi dia tidak paham. Atau paling tidak kurang paham lah ya. Lalu ya karena tidak paham, Yesus datang. Yesus hadir. Ya. Dia memberikan tafsir. Dia memberikan penjelasan kepada dua murid yang tidak paham itu atau kurang paham itu. Khotbahnya keras. Ya, khotbahnya sangat keras. Hai kamu orang bodoh. Atau dalam bahasa Jakartanya, goblok lu. Betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya akan segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu masuk ke dalam kemuliaannya? Nah ini, lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi.
Dan apa yang terjadi ketika dia bertemu dengan Yesus yang tidak mereka kenali itu? Mereka kan bermuka muram, wajahnya muram. Muram karena nggak paham. Tidak paham akan sabda Tuhan, tidak paham juga akan kehidupan yang sedang ia jalani. Namun setelah paham, setelah mengerti, apa yang terjadi? Mereka ramah, bukan rajin menjamah, ramah. Dia ramah. Kan Tuhan mau melanjutkan perjalanannya. Jangan, tinggallah bersama-sama dengan kami. Tinggallah bersama dengan kami. Dan Yesus, karena keramah-tamahan itulah, Yesus masuk. Dan selanjutnya Yesus mengambil roti, memberkati, memecah-mecah, dan membagi-bagikan. Itulah perayaan Ekaristi. Jadi setiap kali saya membacakan ini, misa sore di hari Paskah, saya begitu senang. Saya begitu gembira. Nanti ibu bapak saudara-saudari yang terkasih, ketika kita membaca firman Tuhan, membaca sabda Tuhan, kemudian kita gembira karena kita paham, oh begitu toh Tuhan merencanakan hidupku, maka wajah kita tidak muram lagi, tetapi nampak gembira. Jadi kalau ada orang di sini membaca sabda Tuhan, mungkin juga setiap hari, tapi wajahnya tetap muram, tetap sedih, nadanya tetap sinis kepada orang lain, mungkin salah satu jawabannya, dia kurang paham dengan sabda Tuhan. Ada begitu banyak orang kan ya, yang cuma ngutip aja kitab suci. Ya. Ini loh sabda Tuhan. Tetapi sesungguhnya dia tidak paham, tidak memahami. Jadilah tetap aja mukanya muram, ya, suaranya ketus pada orang lain. Dan ketika dua murid ini memahami betul apa yang terjadi, apakah mereka pulang ke Emmaus? Tidak. Mereka ke Yerusalem. Itulah yang disebut dengan perutusan. Itu sebab dalam perayaan Ekaristi, setelah menerima berkat, kita sesungguhnya diutus. Untuk apa? Untuk mewartakan sabda Tuhan yang sudah kita pahami itu di dalam perayaan Ekaristi. Saudara-saudari yang terkasih, Lukas, ya, saya senang dengan Lukas. Mudah-mudahan nanti saya ketemu dengan Santo Lukas di surga. Saya akan mengatakan kepada Lukas, kas, luar biasa ya, menulis Injil dengan kerangka perayaan Ekaristi. Ekaristi yang orang-orang Katolik miliki itu berbeda loh ya, dengan perjamuan-perjamuan kudus ya, yang ada juga di dalam gereja-gereja yang lain. Beda, pemahamannya sangat beda kalau orang paham ya. Tapi kalau orang tidak paham ya udah sama-sama aja ya, sama-sama aja. Itu sebab saudara-saudari yang terkasih, bagi saya Lukas di dalam Injilnya hari ini itu sesungguhnya mengkisahkan perayaan Ekaristi. Ekaristi yang dimiliki oleh orang-orang Katolik ini. Dan benar, Ekaristi yang kita miliki, kita yakini bahwa Yesus berkorban bagi kita
Sebelumnya itu ada penjelasan sabda yang kita dengarkan. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, saya mau cerita. Karena saya suka cerita ya. Namanya Martha Robin. Ada yang kenal? Enggak ada. Sudah meninggal. Martha Robin. Dia hidup tahun 1902 sampai 1981. Dia diangkat gereja sekarang ini menjadi beata. Sebentar lagi dia diangkat menjadi santa, ya, calon orang kudus. Jadi ceritanya begini, dia orang Perancis. Ke Montalivu kira-kira begitu ya. Apa kabar? Usia 16 tahun dia mengalami sakit dan dia mengalami koma 20 bulan. Tubuhnya semakin memburuk, lumpuh. Bahkan otot-otot tenggorokannya itu tidak bisa menelan. Kita masih bisa menelan, ini enggak. Makanan yang diasup enggak bisa. Bahkan setetes air pun itu tidak bisa. Mungkin saat itu makanan dan minumannya itu dari infus. Bayangkan usia 16 tahun sampai meninggalnya dia tidak bisa menelan. Tapi menakjubkan. Ketika dia diberi hosti itu bisa dia telan. Maka beata ini ya hidup dari hosti sebetulnya. Dari tubuh Tuhan. Tubuh Tuhan yang ia terima ketika prodiakon atau imam itu mengantar komuni kepada Martha Robin ini. Dia hidup ya karena mujizat ekaristi. Ibu bapak saudara-saudari yang terkasih, ekaristi yang kita miliki ini luar biasa. Hosti yang kita santap itu adalah sungguh-sungguh makanan rohani. Martha Robin tak pernah sembuh. Bahkan ketika nafasnya tinggal satu demi satu, dia tetap tidak bisa menelan. Makanannya cuma satu, hosti. Ia lumpuh sampai Tuhan memanggilnya pulang. Ekaristi adalah bukti kasih Allah tak pernah menipu. Itu yang senantiasa saya ulang-ulang. Kasih Allah tak pernah menipu. Adanya di mana? Ekaristi. Perayaan Ekaristi. Kasih Allah tak pernah berbohong. Tidak pernah berbohong. Ekaristi. Maka saudara-saudari yang terkasih, saya selalu merayakan Ekaristi setiap hari. Saya dulu pernah nggak laku untuk memimpin perayaan Ekaristi. Karena saya dalam rangka tugas. Jadi banyak orang yang tidak kenal saya. Ya udah, merayakan Ekaristi sendirian, pribadi. Termasuk juga di sini, kalau ada suatu hari umat lingkungan tidak mengundang saya untuk perayaan Ekaristi, dan tidak ada jadwal harian untuk perayaan Ekaristi, maka saya mempersembahkan Ekaristi di kapel sana. Sendirian. Tuhan sertamu. Lalu saya jawab, dan sertamu juga. Kasih Allah tak pernah menipu. Kasih Allah tak pernah berbohong.
di dalam Ekaristi. Saya akan tutup dengan kutipan, kasih Allah tak pernah menipu itu. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Siapa? Penindasan? Atau kesengsaraan? Atau penganiayaan? Atau kelaparan? Atau ketelanjangan? Atau bahaya? Atau pedang? Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang melalui Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin, Paulus yakin, bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun suatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Silakan membaca surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma bab 8. Kasih Allah tak pernah menipu kita. Silakan merenungkan. Kita berdiri, kita akan direciki dengan air suci sebagai lambang pembaharuan pembaptisan yang telah kita terima.
Dan sekarang marilah kita ungkapkan syahadat para rasul. Aku percaya akan Allah dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, yang turun penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku bangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kristus sumber kehidupan telah dibangkitkan oleh Allah. Kristus juga akan membangkitkan kita dengan kekuatannya. Maka marilah kita berdoa. Bagi Sri Paus, para kardinal, para uskup, dan para imam, semoga rahmat dan cinta kasih Allah menyertai pimpinan gereja dalam menjalankan tugas dan pengembalaan di dunia ini, agar umat Allah senantiasa merasakan cinta kasih Allah yang tak terbatas. Marilah kita mohon. Bagi para pemimpin masyarakat, semoga rahmat dan cinta kasih Allah membimbing para pemimpin masyarakat untuk senantiasa memperjuangkan keadilan, kebenaran, dan kesejahteraan umum, serta menciptakan perdamaian di negara kita tercinta. Marilah kita mohon. Bagi yang menderita dan teraniaya, semoga rahmat dan cinta kasih Allah memberikan penghiburan dan pengharapan bagi yang menderita dan teraniaya, sehingga dengan penuh iman mempersatukan penderitaan mereka dengan kurban salib sucinya, sehingga mereka dapat menerima penderitaannya sebagai penyerahan dirinya pada penyelenggaraan ilahi. Marilah kita mohon. Bagi kita semua, semoga rahmat dan cinta kasih Allah memampukan kita semua untuk memanggul salib kehidupan kita masing-masing dalam mengikuti Yesus, berani mempertahankan iman kepada Kristus, serta senantiasa memuliakan nama Allah dalam keadaan apapun juga. Marilah kita mohon. Kita hening sejenak, kita aturkan doa pribadi kita masing-masing. Marilah kita mohon. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau telah membarui umat-Mu dengan misteri Paskah ini. Lindungilah kiranya gereja-Mu dengan kasih sayang dan setia, agar dapat mencapai kebangkitan jaya. Demi Kristus Tuhan pengantara kami. Kita lanjutkan dengan ibadat Ekaristi.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Selamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Tuhan, perkenankanlah kami merayakan misteri ini dengan pantas. Karena setiap kali kenangan akan kurban ini dirayakan, terlaksanalah karya penebusan kami demi Kristus Tuhan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan memuji Dikau setiap waktu Tuhan. Tetapi teristimewa pada hari ini, kami memuji Dikau dengan lebih meriah, sebab Kristus Paskah kami sudah dikurbankan. Sebab Dialah anak domba sejati yang menghapus dosa dunia. Dengan wafat Dia menghancurkan kematian, dan dengan bangkit Dia memulihkan kehidupan. Maka dari itu dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan nada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita. Kita
akan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur atas ulang tahun Asteria Zita yang ke-24. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup kami Ignatius Kardinal Suharyo, serta semua rohaniwan. Ingatlah akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Saudara-saudari kami, Bapak Yosef Sayoga Utama, Ibu Agnes Maria Sukartinah, Ibu Teresia Ruci Sukmiastuti, Divina Veneralda, Maria Suwarti. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santa Maria Regina pelindung paroki, Santo Yosef mempelainya, para rasul, Santo dan Santa pelindung permandian kami masing-masing, dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Kita berdiri, kita nyanyikan lagu Bapa Kami.
kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Untuk selama-lamanya, Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan bersamamu. Salam damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Saya tidak pantas Kau datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau menetapkan warisan yang luar biasa, perayaan Ekaristi. Disitulah janji-Mu bahwa kasih-Mu tak pernah menipu, bahwa Engkau tak pernah berbohong pada kami. Oleh karena itu ya Tuhan, semoga umat-Mu ini boleh mengaminkan, boleh mengimani akan janji-Mu itu. Demi Kristus Tuhan pengantara kami. Kita dengarkan beberapa pengumuman. Mohon perhatian umat akan adanya beberapa pengumuman. 1. Novena Kerahiman Ilahi hari pertama dimulai Jumat Agung setiap 40 menit sebelum ibadat dan seterusnya. Novena hari keempat sampai dengan ke-9 diadakan setelah misa pagi. 2. Jumlah kolekte Sabtu dan Minggu tanggal 23 dan 24 Maret sejumlah untuk sumbangan operasional gereja sejumlah Rp104.983.417. Kolekte Minggu Palma sejumlah Rp101.273.662. Kolekte Jalan Salib sejumlah Rp5.018.000. Sekian pengumuman, terima kasih. Bapak, saudara-saudari yang terkasih, minggu ini adalah puncak dari iman selama sebelumnya Rabu Abu dan seterusnya sampai akhirnya memuncak pada hari ini. Yesus yang bangkit yang kita rayakan di setiap perayaan Ekaristi. Dan untuk itu Paroki Bintaro Jaya memiliki panitia dan seluruh rangkaian ini diketuai oleh wilayah 7 dari Gereja Santa Maria Regina. Kita beri tepuk tangan untuk wilayah 7. Kita juga mau berterima kasih kepada mereka yang sungguh terlibat di dalam perayaan demi perayaan, baik yang kelihatan seperti kur, misdinar, prodiakon, puah, dan lain sebagainya, tetapi sesungguhnya juga ada orang-orang yang di balik panggung, sehingga setiap kali kita merayakan, kita merasakan ketenangan, kedamaian, dan juga mudah-mudahan menyentuh hati kita. Mari kita beri tepuk tangan juga untuk mereka. Dan tentu saja terima kasih untuk kita yang setiap kali hadir di rumah Tuhan ini. Kita beri tepuk tangan untuk kita semua. Saya, Romo Sil, dan juga Frater Christopher, Dewan Paroki Harian, Pleno, mengucapkan selamat Paskah. Mudah-mudahan dan kita harapkan Paskah yang kita rayakan juga membangkitkan jiwa kita. Seperti yang sudah saya katakan, kalau ada jiwa-jiwa yang lemah, jiwa-jiwa yang frustrasi di dalam menghadapi hidup ini, jiwa-jiwa yang merasa mentok, merasa tak berdaya, kita mohon rahmat kebangkitan itu untuk perjalanan kita selanjutnya.
Dan sekarang marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga berkat perayaan Paskah hari ini, Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari dan melindungi dari segala mara bahaya. Semoga Allah yang memulihkan hidup saudara-saudari lewat kebangkitan Putra Tunggalnya, memenuhi hati saudara-saudari dengan karunia abadi. Semoga sesudah memperingati hari-hari sengsara Tuhan dan merayakan pesta Paskah dengan gembira, saudara-saudari diantar Tuhan memasuki pesta sukacita abadi. Dan semoga berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, turun atas saudara-saudari dan menetap senantiasa. Saudara-saudara terkasih, perayaan Ekaristi sudah selesai. Haleluya. Haleluya. Selamat Paskah.